Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyuwardani, NIM 141442130, akan memaparkan hasil review artikel yang telah saya lakukan dengan topik analisis resiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sebelumnya, terlebih dahulu akan saya sampaikan identitas dari artikel yang saya gunakan. Artikel tersebut ditulis oleh Iva Mindayani pada jurnal Simetris volume 11 nomor 1 pada halaman 31-38 tahun 2020 dengan judul artikel Analisis Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Metode HAZOP dan Pendekatan Ergonomi dengan Studi Kasus pada UD Barokah, Bantul. Setiap pekerjaan tentu memiliki resiko atau potensi bahayanya masing-masing, yang apabila tidak diperhatikan atau dikendalikan dengan tepat, maka akan menyebabkan kelelahan, cedera, atau bahkan kecelakaan kerja. Salah satu hal yang melatar belakangi adanya analisis pada artikel tersebut adalah potensi bahaya yang ada tidak mereka sadari, yang mana dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Sehingga dilakukanlah analisis tersebut, yang dimana analisis tersebut dimaksudkan untuk membantu UD Barokah melakukan sistem manajemen K3 yang baik, serta mengidentifikasi dan melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian potensi bahaya yang ada di area kerja. Metode yang digunakan untuk analisis K3 pada artikel tersebut adalah HAZOP, yang merupakan akronim dari Hazard and Operability, serta pendekatan ergonomi yang terdiri dari NBM atau Nordic Body Map dan QEC atau Quick Exposure Checklist. Terdapat 4 tahapan untuk melakukan analisis dengan metode HAZOP dan pendekatan ergonomi. Tahapan pertama yaitu tahapan pendahuluan, yang dilakukan dengan observasi lapang dan atau studi literatur untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan data, yang diawali dengan mengetahui keseluruhan runtutan proses produksi yang ada. Kemudian melakukan identifikasi potensi bahaya serta kegiatan menyimpang yang berisiko menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan melengkapi kriteria pada HAZOP worksheet sesuai dengan tabel yang terlampir. Setelah itu, menilai resiko dengan mendefinisikan kriteria likelihood dan consequence atau severity, dan dilanjutkan dengan melakukan perankingan hazard yang telah diidentifikasi. Sedangkan pada pendekatan ergonomi dilakukan dengan penyebaran kuesioner NBM dan QEC yang kemudian diisi oleh para pekerja untuk kemudian diketahui skor keluhan bagian tubuh pekerja yang beresiko mengalami penyakit akibat kerja. Tahap ketiga yaitu tahap analisis dan pembahasan. Pada tahap ini dilakukan penjabaran sumber dan akar-akar penyebab dari permasalahan yang mengakibatkan kecelakaan kerja maupun gangguan proses, serta melakukan penjabaran dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan. Tahapan yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Pada tahap ini dilakukan penyimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian pemberian rekomendasi perbaikan terhadap proses untuk meminimalisasi atau menghilangkan potensi bahaya dan resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Berikut adalah tabel kriteria likelihood dengan terdiri dari 5 level. Level 1 dengan kriteria jarang terjadi, level 2 dengan kriteria kemungkinan kecil, level 3 dengan kriteria mungkin, level 4 dengan kriteria kemungkinan besar, dan level 5 dengan kriteria hampir pasti. Selain level dan kriteria, tabel likelihood juga dilengkapi dengan deskripsi yang dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di mana pada deskripsi kualitatif menjelaskan secara verbal mengenai kemungkinan potensi bahaya yang terjadi, sedangkan pada deskripsi kuantitatif menjelaskan secara frekuensi mengenai potensi bahaya yang dapat terjadi. Seperti contohnya pada level 1 dengan kriteria jarang terjadi, di mana memiliki deskripsi kualitatif
dapat dipikirkan, tetapi tidak hanya pada saat-saat ekstrim dengan frekuensi kemungkinan terjadi kurang dari 1 kali dalam 10 tahun, dan begitu pun selanjutnya. Yaitu tabel kriteria consequence atau severity yang isinya hampir sama dengan tabel likelihood, terdiri dari 5 level dengan kriteria yang berbeda. Namun pada deskripsi tabel consequence atau severity ini terdiri dari keparahan cedera dan hari kerja. Kita ambil contoh pada level 1 dengan kriteria tidak signifikan yang dideskripsikan pada keparahan cedera tidak mengakibatkan kerugian atau cedera pada manusia, sehingga pada deskripsi hari kerja tidak menyebabkan seorang pekerja tersebut kehilangan hari kerjanya, atau bisa dikatakan pekerja tersebut masih dapat melakukan aktivitas pekerjaannya seperti semula. Masih berhubungan dengan dua tabel sebelumnya, berikut ditampilkan risk matrix atau matriks resiko, merupakan matriks yang berisi perkalian skor likelihood atau kemungkinan dengan consequence atau keseriusan, yang mana hasil dari perkalian tersebut dapat dilihat pada kolom-kolom yang berisi angka dengan pemberian warna, di mana warna-warna tersebut memiliki penilaian masing-masing dari tingkat bahaya yang sudah ditentukan. Seperti halnya warna kuning dengan resiko rendah, warna biru dengan resiko sedang, warna merah dengan resiko tinggi, dan warna ungu dengan resiko yang sangat ekstrim. Berikut adalah contoh penilaian pada risk matrix. Jika diketahui skor dari likelihood atau kemungkinan 4 dan skor dari consequence atau severity 4, maka dilakukan perkalian dari keduanya dengan jumlah 16, di mana jumlah 16 ini di bagian kolom likelihood 4 terdapat pada kolom dengan berwarna ungu, sehingga dapat disimpulkan potensi bahaya tersebut memiliki penilaian resiko bahaya pada kategori ekstrim. Begitupun selanjutnya. Beralih dari metode Hazov, selanjutnya kita akan membahas mengenai penilaian dari metode pendekatan ergonomi yang terdiri dari 4 level pada satu tabel dengan rentan nilai yang berbeda-beda pada setiap levelnya. Untuk level pertama, diperoleh penanganan dengan nilai yang dapat diterima. Untuk level kedua, diperoleh penanganan dengan melakukan investigasi lebih lanjut. Untuk level ketiga, diperoleh penanganan dengan melakukan investigasi lebih lanjut dan penanganan dalam waktu dekat. Sedangkan untuk level 4, diperoleh penanganan dengan melakukan investigasi lebih lanjut dan penanganan secepatnya. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama belajar dan melakukan analisis dengan metode Hazov dan pendekatan ergonomi dari data-data yang telah didapatkan pada artikel ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu pada tahap pengolahan data, terlebih dahulu kita harus mengetahui runtutan keseluruhan proses produksi. Yang mana dalam hal ini, proses produksi yang dimaksud adalah proses produksi kerupuk. Berikut adalah tahapannya. Tahap pertama yaitu proses bubur, di mana proses bubur ini merupakan proses pencampuran seluruh bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan proses molen atau pengadukan, dan kemudian dilakukan proses pencetakan dari adonan yang telah dicampurkan tadi. Setelah itu dilakukan proses oven kering atau pengovenan, kemudian dilanjutkan dengan penjemuran, dan yang terakhir yaitu penggorengan. Selanjutnya kita dapat melakukan identifikasi potensi bahaya serta kegiatan menyimpang yang beresiko menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang mana dalam proses identifikasi ini dilakukan dengan membreakdown atau menguraikan keseluruhan potensi bahaya
dari setiap proses dan masing-masing stasiun kerja. Nah, pada kali ini kita mengambil satu contoh pada proses pertama, yaitu proses pembuburan. Ditemukan 5 potensi bahaya pada proses pertama atau proses pembuburan ini. Yang pertama yaitu lantai licin, yang kedua yaitu posisi pekerja tidak ergonomis, yang ketiga yaitu area kerja yang bising, yang keempat ruang produksi yang panas, dan yang kelima yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri. Kita jabarkan satu persatu, mulai dari temuan hazard yang pertama, lantai licin akibat tepung terigu dari proses pembuburan yang tercecer, yang beresiko menyebabkan pekerja jatuh terpleset. Sumbernya dari mana? Dari tepung terigu tadi yang sudah tercecer akibat proses yang kurang sesuai dengan prosedur. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian skor. Skor di sini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu L yang menandakan likelihood, C yang menandakan consequence, dan S yang merupakan skala atau hasil perkalian dari L dan C. Di sini diperoleh nilai L2 dan C2 sehingga diperoleh hasil perkalian berjumlah 4. Dimana jika kita lihat pada matriks resiko tadi, jumlah 4 pada nilai likelihood 2 menempati posisi kolom dengan warna kuning, sehingga level resiko pada kemungkinan potensi bahaya ini berada pada kategori yang rendah. Berdasarkan hasil perhitungan skor resiko yang terdapat pada tabel 3 secara lengkap, dapat diketahui bahwa bahaya yang timbul pada proses produksi kerupuk antara lain dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu resiko tinggi yang berpotensi terjadi di semua proses dan area kerja dengan uraian resiko seperti keluhan muskuloskeletal, ketidaknyamanan pekerja, resiko cedera, terpapar radiasi panas, sinar matahari, dan terkena minyak goreng yang panas. Selanjutnya yaitu resiko sedang yang berpotensi terjadi di semua proses dan stasiun kerja dengan uraian resiko keluhan muskuloskeletal, ketidaknyamanan pekerja, ketulian, dan tangan terjepit. Yang ketiga yaitu resiko rendah yang berpotensi pada semua area kerja dan stasiun kerja dengan uraian seperti jatuh terpleset, sesak nafas, dan keluhan muskuloskeletal. Beralih dari metode Hazov, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil analisis menggunakan metode pendekatan ergonomi. Yang pertama yaitu hasil kuesioner NBM atau Nordic Body Map, di mana seperti yang kita lihat bahwasannya hasil kuesioner NBM tersebut dibagi menjadi 3 persentase, yang terdiri 2 persentase memasuki kategori keluhan sedang dan 1 persentase memasuki kategori keluhan berat. Pada keluhan resiko sedang, terdapat 42% pekerja yang mengeluh mengalami sakit pada pergelangan tangan kiri, sedangkan 58% sisanya mengeluh pada sakit pergelangan tangan kanan. Kemudian untuk persentase keluhan dengan resiko berat, ini hanya terdapat 42% dari 100% pekerja yang mengalami keluhan, diantaranya keluhan pada sakit bahu kanan, pinggang, lengan, dan betis. Sedangkan untuk 40% sisanya mengalami keluhan pada bagian tubuh lainnya, dan 18 lainnya tidak mengalami keluhan yang berat. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil kuesioner QEC atau Quick Exposure Checklist, di mana dari kuesioner QEC yang dibagikan pada 19 orang pekerja diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, 4 orang pekerja memerlukan penanganan secepatnya.
Yang kedua, 8 orang pekerja memerlukan penanganan dalam waktu dekat. Yang ketiga, 3 orang pekerja memerlukan investigasi lebih lanjut. Dan yang keempat, yaitu 4 orang lainnya memiliki skor yang dapat diterima sehingga tidak perlu penanganan apapun. Nah, setelah kita melakukan analisis dan pembahasan dari kedua metode, yaitu HAZOP dan pendekatan ergonomi, selanjutnya kita dapat memberikan rekomendasi atau usulan perbaikan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab atau sumber dari terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, di sini sudah disebutkan ada 3 usulan yang direkomendasikan untuk nantinya akan dapat dilakukan perbaikan. Yang pertama yaitu sikap pekerja. Usulan perbaikan yang diberikan yaitu dengan melakukan pelatihan terhadap pekerja terkait pentingnya penggunaan alat pelindung diri selama proses bekerja. Nah, selain dilakukan pelatihan, pihak produsen juga dapat memfasilitasi pekerja dengan memberikan peringatan-peringatan pada sekitar area kerja, sehingga para pekerja dapat dengan sadar diri melakukan dan saling mengingatkan dengan sesama rekan kerja. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan fisik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kondisi lingkungan itu dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Dalam hal ini, lingkungan fisik memiliki faktor yang krusial dalam resiko atau potensi yang menyebabkan kecelakaan kerja. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan membersihkan area kerja setelah melakukan proses produksi. Kemudian memberikan fasilitas berupa kipas untuk meredam panas selama proses produksi dan memberikan fasilitas pada pekerja berupa masker ataupun earplug untuk menghindari dan meminimalisir potensi bahaya yang terjadi. Yang ketiga yaitu tumpahan tepung dan adonan kerupuk. Usulan perbaikan yang diberikan yaitu dengan membersihkan semua bahan yang tercecer setelah melakukan proses produksi, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, dapat juga diterapkan peraturan atau standar operasional prosedur untuk proses produksi sehingga pekerja tidak sembarangan dalam melakukan proses produksi. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pembahasan yang didasarkan pada rumusan masalah yang terdapat pada artikel ini yaitu yang pertama, hasil analisis potensi bahaya menggunakan metode HAZOP diketahui bahwa sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja berasal dari yang pertama, sikap pekerja, yang kedua yaitu kondisi lingkungan fisik, dan yang ketiga yaitu lantai licin akibat tumpahan tepung atau bahan selama proses produksi. Kesimpulan yang kedua yaitu hasil analisis menggunakan metode pendekatan ergonomi dengan kuesioner NBM dan QEC diketahui bahwa terdapat resiko ergonomi yang dialami berupa gangguan muskuloskeletal dan kelelahan yang muncul pada bagian punggung, pinggang, lengan, pergelangan tangan, betis, dan pergelangan kaki. Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan analisis keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan metode HAZOP dan pendekatan ergonomi sesuai dengan data-data dari artikel yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.